Di luar, karena Di beda luar. hakikatnya. Nah, makanya kalau berbicara tentang hakikat ini, kayak contoh gini, Sang Putra itu diperankan oleh Sang Bapa itu di dalam hakikat kealahan. Artinya dia tidak keluar di hakikat itu, berarti bukan ciptaan. Jadi hakikat ini tuh untuk mendistingsi antara ontologi dengan ekonomia. Ontologi asal Gitu. usul. Ekonomi itu apa? Sebelum kita balik ke Ekonomia, hakikat. kalau berbicara tentang relasi antara Tuhan dengan manusia, ontologi berbicara tentang keberadaan Tuhan, ekonomia ini hubungannya Tuhan memandang ciptaan. Gitu. Ekonomi ya Tuhan memandang ciptaan. Jadi ciptaan itu kan di ekonomi ya, Tuhan apa? Ciptaan itu kan deokonomi ya. di Kalau bahasa ekonomi. Indonesianya gimana itu? Ekonomia itu keberadaan makhluk, berarti di luar hakikat Allah. Ekonomi itu keberadaan makhluk. Ekonomia itu keberadaan makhluk. Jadi kalau Coba yang bicara yang pastinya gimana yang pastinya? yang pastinya begitu. Ekonomi itu keberadaan makhluk. Iya, jadi Tuhan menyertai makhluk itu. Jadi penyertaannya ini melalui apa? Melalui manusia yang karena makhluk ini beradanya di keekonomian. Jadi kalau Tuhan berekonomi ya dalam Kristen Tuhan sedang menyertai makhluk gitu. Atau Nggak ada salah gue? kalimat, nggak ada kalimat Tuhan berekonomi. Oke, Tapi coba bahas, dikalimatin. Kalau dikalimatin gimana itu ekonomi? oke, contohnya gini, ya ketika Kristus itu dibaptis kan ada suara dari langit kan, inilah Mm-mm. anak yang kukasihi. Berarti kalau bicara tentang bagaimana menjelaskan tentang berkata seperti itu melalui energianya. Waduh. Energi itu bicara tentang activity, divine activity. Oke, Jadi energi kalau activity bisa masuk. Terus? atau kuasa, energi itu kuasa. Artinya bagaimana menjelaskan tentang berkaryanya Tuhan di luar dari hakikatnya. Itu di dalam kekristenan timur dijelaskan melalui energianya. Oh, Itu. ekonomi bre, ekonomi. Coba Ya, bikin dalam kalimat ekonomi gimana? iya. Jadi kalau kalau melalui energianya itu menciptakan ya di luar hakikatnya, maka di luar hakikatnya itu disebutnya itu bicara tentang keekonomian. Jadi penyertaan Allah Tritunggal kepada ciptaan itu kita memandang tentang Allah Tritunggal pada ekonomianya. Oke, memandang alat Tritunggal pada ekonomianya. Kalau di bahasa Indonesiain pada apanya itu? Kayak begitu sih, pada Iya, apanya lagi? enggak, maksudnya itu kan ekonomianya. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan coba. Bahasa Indonesianya kayak begitu, ontologi ekonomia. Itu udah bahasa Pakai Indonesia. bahasa awam. Pada ekonomianya, pakai bahasa awam apa? Pada Jadi ekonomianya itu. kalau bicara tentang relasi Tuhan dengan ciptaan, maka Mm-mm. kita memahami keberadaan Tuhan yang kodratnya, keberadaannya itu tidak dalam ruang dan waktu. Itu bicara Mm-mm. tentang ontologi, ya. Berarti ontologi ini menekankan tentang keberadaan yang tidak dalam ruang dan waktu. Tetapi kalau keberadaan Tuhan kepada ciptaannya ini menyertai ciptaannya ya. Jadi Tuhan memiliki keberadaan yang Di menyertai dalam ruang ciptaannya. awal, jadi ekonomi itu ketika keberadaan Tuhan di dalam ruang dan waktu, gitu maksudnya. Hmm. Ah, Jadi tanpa Tuhan itu meninggalkan ontologinya itu, keberadaan ontologinya. Sama seperti matahari menyertai kita melalui sinarnya itu. Jadi tanpa matahari itu dia itu biasa berekonomia. kalimatnya berekonomia berupa hami sebagai ini ya. Secara sebenarnya bukan secara Secara ekonomi. ekonomi, kalau matahari Ya. sinarnya sampai ke bumi, nah itu disebut secara ekonomi. Matahari ada di bumi, gitu maksudnya. Ya kayak makanya kan orang bilang, "Oh, hari ini mataharinya panas banget ya." Bukan berarti mataharinya Bumi. menyentuh tangan kamu, tetapi kamu dapat memandang matahari karena ada sinarnya itu. Begitu juga manusia dapat memandang Allah karena ada energianya itu, dan Nah, energianya ini pasti berbicara tentang penyertaan oh Tuhan. berarti itu disebutnya secara ekonomi ya. Mm-mm. Oh mantap mantap. Karena kalau nggak begitu berarti yang ontologi itu sedang meluas atau yang ontologinya melompat jadi di dalam ekonomi. Itu Nah, kalau secara ontologi maksudnya?
Kan setahu gua kalau dalam antropologi ontologis itu asal usulnya sebenarnya. Nah, kalau dalam Kristennya gimana maksudnya? Ontologi Allah itu kan berarti menekankan bagaimana keberadaan Tuhan yang sifatnya tidak di dalam ruang dan waktu. Mm-mm. Berarti Jadi kalau ontologi itu menjelaskan kodrat Tuhan gitulah ya. ontologi itu kodrat Tuhan atau kodrat itu bicara tentang keberadaan yang tidak di dalam ruang dan waktu. Tetapi bagaimana dia mengerjakan segala sesuatu di luar hakikatnya itu? Maka ya melalui energianya. Energi itu kekuasaannya maksudnya kan? Kuasa, betul. Oke. Oke, ini ekonomi ontologi udah aman. Sekarang kita balik lagi ke hakikat. Apa itu hakikat? Hakikat itu inti. Hakikat itu inti. Berarti Inti. misalnya tiga pribadi satu hakikat, tiga pribadi dalam satu inti gitu maksudnya. Iya, bicara tentang kesatuannya itu kan berarti intinya. Berarti hakikat itu inti. Oke lah, sip, Bre. Sampai jumpa di dialog kapan-kapan. Coba, aku mau tahu kalau di Islam bagaimana? Bisa nggak? Apanya yang bagaimana itu? Nah, kalau di Islam, Allah itu menciptakan di luar hakikatnya atau di dalam hakikatnya? Di dalam Islam Allah menciptakan. Nah, kalau kita bicara menciptakan itu sifatnya. Berarti ada pada hakikatnya, melekat pada hakikatnya. Nah, nanti hasil dari sifatnya ini itu baru di luar Allah itu. Hakikat yang berbeda lagi. Di luar Itu kalau dalam hakikat Islam. berarti ciptaan. Betul. Tapi tapi ke bagian menciptakan, kata kerja menciptakan itu berada pada Allah itu. Gitu. Oke, terus berarti kata alif lam lam ha itu proper name atau tidak? Kata alif lam lam ha itu proper name atau tidak? Ini beda topik atau gimana? Itu proper name itu. Cuma kemana? Lu mau bawa kemana? Oke, bahasa itu sama-sama berawal seperti bumi, betul kan? Di Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah kan dijelaskan gitu. Iya, dalam mazhab Syafi'i yang nanti penjelasan dari Imam Asy'ari gitu. Allah berfirman itu wala sautin bila hurfin, tidak bersuara dan tidak berhuruf. Gitu kalau dalam dalam Asy'ariyah. Terus? Nah, kalau Bro mengatakan alif lam lam ha itu, apakah mau dikatakan itu sebagai nama pada zat? Betul, itu nama pada zat dan jatuhnya nama pada zat ini ALLH ini itu jatuhnya sifat juga. Nah, kalau lu mau lebih jauh ke dalam situ, kami menyembah zatnya, keberadaannya, bukan namanya. Sama nggak di lu? Bentar dulu, ini soalnya jauh nih. Enggak, tinggal ini sama beda. Gue nggak butuh penjelasan. Kalau di lu sama nggak? Beda. Oke, lanjut. Gitu. Jadi kalau zat itu hakikat, bagaimana mungkin menyembah hakikat? Nah itu tadi makanya gue nanya, karena di dalam kekristenan juga kan lu belum fix definisinya. Ini gue jelasin dalam Islam. Udah fix di kekristenan. Kalau misalnya udah fix, lu nggak akan mungkin berantem sama Erben, bre. Nggak mungkin. Kalau itu kan beliaunya yang nggak belajar. Gitu. Ya. Nah, aku berani bilang. Gue nggak akan jauh ke sana. Nah, ini gue jelasin dulu dalam Islam. Bentar, gini. Alasan simpelnya gini. Kalau menyembah hakikat, ini kalau dalam iman Kristen. Menyembah zat keberadaan, bukan hakikatnya. Zat itu berapa zat? Zat itu apa sih artinya? Zat itu kalau lu bisa cek di seluruh kamus, mau yang Arab atau yang orang bule, yang Kristen juga, zat itu being, keberadaan. Kalau kita ngambil ke Arabik ya, jadi bukan hakikat. Hakikat itu keadaan yang sebenar-benarnya apa gitu. Nanti merujuknya kedua, ada pencipta, ada ciptaan. Jadi hakikat sebenar-benarnya itu cuma ada dua, ada pencipta, ada ciptaan. Itu dalam Islam. Bentar, kalau Bro mengatakan zat itu berbicara tentang keberadaan, berarti Bro nyembah keberadaan. Betul, kami menyembah keberadaannya, bukan namanya. Berarti bukan pada
pada sang pemilik zat itu. Sang pemilik zat, zat itulah yang memiliki segalanya. Makanya segala sesuatu yang melekat kepada zat itu di dalam Islam disebutnya sifat, Bre. Loh, kalau bro mengatakan tadi zat itu sebagai keberadaan, keberadaan sama sang pemilik keberadaan itu beda loh. Udah prima, ya. Keberadaan itu ontologi. Keberadaan itu ontologi. Kalau bro nyembah ontologi, itu harusnya menyembah yang memiliki ontologi itu atau memiliki keberadaan itu. Oh, kalau dalam Islam, keberadaan ini, zat yang maha tinggi ini, nah itulah yang memulai segalanya. Prima causanya di zat ini. Zat yang tidak disebabkan dan tidak diakibatkan. Dia sudah ada dari sananya. Karena kita nggak mungkin, lawannya keberadaan, Alda, itu ketidakberadaan, nothingness. Gitu loh. Jadi kalau misalnya lu bilang keberadaan ini ada pemiliknya, maka keberadaan ini ada pemiliknya lagi. Kapan beresnya itu? Kalau keberadaan itu ada pemiliknya, nggak mungkin pemiliknya ini ada pemiliknya lagi. Nah, sekarang pemiliknya ini keberadaan bukan? Karena kan keberadaan itu akar katanya ada. Bukan. Berarti nothingness. Karena antara pemilik dengan keberadaan yang dimiliki, karena keberadaan itu mendistingsikan atau membedakan antara ciptaan dengan makhluk. Antara makhluk dengan kholik. Jadi yang disembah itu siapa ya? Yang disembah itu yang kholik itu. Iya, kholik, pencipta. Kalau pencipta ini bukan yang maha ada, itu keberadaan bukan sih? Yang maha ada. Kalau bro menyembah keberadaan itu sama seperti panteisme konsepnya. Panteisme? Bukan. Gini, kalau panteisme, bumi ini adalah Tuhan itu sendiri. Alam semesta ini adalah Tuhan itu sendiri. Oke, sekarang itu saya panteisme. tanya, Tuhanmu ada di mana-mana enggak? Tuhan gua ada di mana-mana. Enggak. Tuhan kami itu akbar, maha besar. Bukan ada di mana-mana gitu loh. Tidak ada sesuatu yang lebih besar dari dia. Tuhan Islam ya. Kalau ada di mana-mana, jatuhnya dia partikel. Oh, berarti Allahmu itu kamu bilang tidak ada di mana-mana ya? Tidak ada di mana-mana. Jangkauan dia yang maha besar ini, Allah, itu sampai kepada inti-inti bumi atau atom bumi itu sampai. Jadi bukan Tuhan misalnya, misalnya Tuhan ada di WC gitu, atau Tuhan ada di tempat yang paling kecil di dunia, enggak gitu. Jadi kami enggak mengenal ada di mana-mana di kami itu. Nah, dengan cara apa Tuhanmu itu menyertai manusia, misalnya Muhammad? Oke. Dalam lafaz Islam itu kita mengenal innallaha ma'ana wa asobirin, ma'asobirin gitu. Sesungguhnya Allah bersama kita, sesungguhnya Allah bersama kita, maka bersabarlah gitu. Yang bersama kitanya itu bukan zatnya, tapi sifatnya. Salah satu sifatnya, contoh maha pengasihnya, maha penyayangnya, itu sampai kepada kita. Gitu. Oke. Berarti yang menyertai kamu tuh sifat, bukan Allah. Iya, sifat dari Allahnya, bukan zatnya Allah, bukan sifatnya Allah yang menyertai kita itu. Nah, sifat Allah bukan Allah kan? Sifat Allah bukan Allah, bukan. Itu goiru makhluk dia, sifat. Berarti kamu disertai yang bukan Allah, cuman sifatnya doang. Disertai yang bukan Allah, iyalah. Nah, Nggak apa-apa kalau di Kristen misalnya ada Tuhannya menempel pada dia, kami menghargai itu gitu. Di Kristen ada penjelasannya tersendiri, nggak apa-apa ya. Itu Berarti tadi Islam nggak dijelaskan di disertai awal, Allah, kan? tapi disertai Energi sifat. Mantap, inilah gunanya belajar ortodoksi ya guys. Kalian bisa karena jatuhnya kan kekristenan juga kan bukan Tuhan yang melekat pada badan kan, tapi apa tadi dibilang secara ekonomi kan gitu. Ekonominya nanti ada penjelasannya itu. Oke, mantap ya. Oke, berarti mantap. Semua umat Islam termasuk dikatakan Muhammad itu disertai Allah. Allah itu seperti Bro tadi bilang, Allah itu bukan nama tetapi itu sifat, betul nggak? Nama Allah ALLH itu sifat. Sifat. Berarti kalau ada ayat berbunyi Allah menciptakan, berarti sifat yang menciptakan.
pemilik dari nama ini yang menciptakan. Gitu bahasanya. Tapi Allahnya itu disebut gimana? Pemilik nama Allah ini, keberadaan inilah yang menciptakan. Nah, keberadaan ini kami memanggilnya dengan nama Allah, gitu. Simpel sih. Berarti yang menciptakan keberadaan atau sifat? Yang menciptakan. Nah, kalau kita berbicara menciptakan kata kerja, sifat ini dikontrol oleh keberadaan. Yang menciptakan ini keberadaannya ini menggunakan sifatnya. Jadi si keberadaan ini yang menciptakan melalui sifatnya ya. Keberadaan ini, iya betul. Itu benar, benar. Oke, berarti coba bro cek kata zatin itu artinya apa? Being, awareness, self. Mau di kamus apa? Mau di kamus apa? Gua kamus Arab ada banyak dan kamus Arab itu ada banyak digital. Silakan dicek zat itu. Makanya sebenarnya yang lu jelaskan hakikat itu di kami lebih cocoknya zat. Hakikat itu keadaan yang sebenar-benarnya. Tapi Kores, gue mau nanya satu, yang mana dulu, keadaan atau keberadaan, Kores? Keadaan atau keberadaan dulu dong. Tanpa keberadaan tidak ada yang mengontrol keadaan. Harus keberadaan dulu. Makanya kalau dibilang pemilik ini bukan keberadaan, artinya ketiadaan jatuhnya. Itu bahasa yang gua cari, nothingness itu ketiadaan. Nggak mungkin ada sesuatu dari ketiadaan. Ketiadaan itu lawannya keadaan. Keberadaan. Keadaan itu situasi. Bukan sesuatu yang mengontrol. Iya, keberadaan menjelaskan sebuah keadaan. Betul, masuk. Ya berarti harus ada dulu baru bisa dijelaskan keberadaannya. Nah, gini aja deh. Keberadaan sama ada itu sama. Oh sama. Sama, keadaan ada sama keberadaan itu sama. Keadaan beda, dia lebih ke situasi. Makanya tuh di Kristen ada nggak ya? Kalau di kami itu ada Tuhan itu maha ada, al-wujud, maha ada. Itu menjelaskan tentang keberadaannya atau keadaannya? Betul, keberadaannya. Keberadaannya itu. Kan? Iya. Artinya dia ada dulu. Ada dulu. Makanya disebut being. Berarti lebih dulu ada atau berada? Dari ada dulu, ada, berada, keberadaan, keadaan, gitu Ada dulu, yang pertama itu ada. Siapa ada ini ya? Dia itu yang maha mencipta. Nah, berarti tadi zat itu artinya apa bro? Keberadaan. Bahasa Inggrisnya being. Bahasa Inggrisnya subsistence sih. Subsisten bisa, ada banyak dia. Mau pakai kamus mana? Gue pakai Hans Weher, halaman 363. Oke. Substance itu esensi itu substance juga, Ray. Oke. Jadi itu kalau subsistence yang dimaknai sebagai esensi itu sebenarnya di barat sih. Cuman kalau dipelajari dari morfologi katanya, subsistence itu terdiri dari kata apa dengan subsistence atau substance? Subsistence. Subsistence. Ada i-nya. Oke. Subsist itu artinya sesuatu yang berdiri kan. Sebagai apa? Realitas yang mandiri dan utuh. Itu subsistence. Makanya zat itu bahasa Inggrisnya itu dimaknai sebagai subsistence. Iya. Gitu. Nah, lanjut ya. Terus bro kan kemarin kan ngakui diri sebagai berpaham salafi kan. Sebenarnya gue masuk apa aja, Bre. Masuk apa aja sebenarnya gue. Gue menghargai Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Salaf. Semua ilmunya gue pakai. Berarti bro sinkretisme dong. Campur semua Islamnya. Iya, kalau misalnya lu nanya ke gue, ya gue lebih ke asyidat ala kufar ruhama ubainahum. Nah, kemarin kan lu nggak tahu, sekarang gue kasih tahu. Asyidat ala kufar ruhama ubainahum adalah berkasih sayang sesama muslim dan tegas kepada kafir. Itu artinya. Paham gue itu.
Nah, sedangkan realitanya ya, ada buku Islam ya, judulnya Akidah Salaf versus Ilmu Kalam yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Marzuq ya, At-Tarifi. Itu Mm-mm. akidah itu memang berbeda-beda. Iya, akidah tuh kebagi dua, ada furu, ada usul gitu. Lu lihat, lu bakal sering lihat kok di YouTube. Nahdlatul Ulama NU dialog sama salaf gitu. Itu furunya itu, bukan yang usul. Usul itu rukun Islam. Rukun Islamnya ya Tuhan siapa? Allah gitu. Nabi siapa? Muhammad. Oke. Kitab apa? Kalau Quran. oke, paham. Kalau ini saya tanya sama Anda ya. Kalau akidahnya berbeda, misalnya dia berpaham Mu'tazilah, boleh nggak dikatakan dia itu eh Kafir? Enggak. Lebih jatuhnya ke bid'ah. oke. Dikatakan kafir itu kalau sudah mengingkari rukun Islam. Oke, saya tunjukkan bro. Boleh ya bro WK diperbesar ini biar kelihatan. Dari salaf ya. Silakan. Ini ya bukunya ya. Ntar Pak. Ini kan ya. Ini ya, halaman 70. Ini bukunya nih. Bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Ya. Teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang gua bilang ini wala sautin bila hurfin. Nah bro sayangnya nggak baca buku ini lengkap gitu. Ini ada halaman 70 ya. Dikatakan ini terhadap golongan Mu'tazilah dalam kurung Qadariyah yang berkeyakinan seperti ini, kita tidak boleh ragu sedikit pun untuk mengkafirkannya. Mereka bukan orang-orang Islam. Karenanya para ulama kita sepakat mengkafirkan kaum Qadariyah yang berkeyakinan semacam ini. Kaum Qadariyah yang berkeyakinan seperti itu telah menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluknya karena mereka menetapkan adanya penciptaan kepada selain Allah. Di samping itu mereka juga menjadikan Allah lemah, aziz, karena dalam keyakinan mereka Allah tidak mencipta segala perbuatan hamba-hambanya, padahal di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam Ar-Rod 16. Jadi perbuatannya manusia jahat baik itu sudah diciptakan oleh Allah. Menurut siapa? Menurut dari pemahaman Asy'ari gitu. Iya, kalau misalnya udah kalau misalnya udah ke menyekutukan Allah, itu kan hanya ke rukun Islam. Rukun Islam yang pertama, beriman kepada Allah. Yang dibahas di sini yang dibahas di sini itu mereka tuh dikafirkan. Bro sepakat nggak? Kan tadi Iya, bilang kalau nggak dikafirkan. kalau misalnya udah dijelasin karena menyekutukan Allah, ya gimana gua nggak sepakat? Udah melanggar rukun Islam lah. Berarti Mu'tazilah, bro tarik ya omongannya. Berarti golongan Mu'tazilah yang dikatakan di situ Qadariyah berarti berpemahaman kafir gitu. Iya, gua ngikutin ulama aja lah. Wah. Simpel-simpel aja udah. Ngapain repot-repot? Terbukti menyekutukan Allah, zahir, ya udah. Berarti nanti kalau misalnya saya buktikan dikatakan oleh orang Salafi semua yang selain dia itu kafir, bro sepakat juga Asy'ari kafir. Tergantung, kalau misalnya rukun Islamnya tersenggol, iyalah. Oke, saya tunjukkan. Ini enggak apa-apa nih. Nanti Perah akan mengakui hal itu. Gampang, Bre. Gua mah ngasih-ngasih aja, lu mau apa, lu bahagianya gimana, gua kasih-kasih aja. Kebahagiaan saya itu sederhana, bro. Ketika membuat bro tertawa itu saya sudah bahagia, bro. Oh gitu? Lu udah. Nah, bahagia tuh saya. Ini ya. Aku tunjukkan ini. Di sini disebut apa, bro? Bab 3. Firqah sesat. Firqah itu golongan dan menyesatkan. Dan menyesatkan, ya. Nih, pemahaman sesat agar umat Islam tidak mengikuti pemahaman ini, ya. Nah, ini saya tunjukkan bukunya dulu ya. Bukunya Mulia dengan Manhaj Salaf. Pernah baca buku ini? Enggak, gue lebih ke Kristen, Bre. Gue tuh pakar Bible sebenarnya.
Berarti bro tentang Islam sendiri nggak belajar? Belajar yang sering ditanya aja, misalnya soal nyembah batu, yang kayak gitu-gitu. Gue hajarnya yang gitu-gitu, nyembah batu gue bilang nyembah kelamin, pedofil gue bilang Tuhannya yang pedofil gitu-gitu. Kalau ke dalam-dalam sini mah biarin golongan ahli firqah aja. Gue pakar Bible sebenarnya. Gue ini gini, Alda. Gue ini bisa ngeluarin fatwa tentang maaf ya, tentang para penghujat. Gue ulamanya untuk soal lawan Itu penghujat. nanti adalah untuk ngelawaknya, nanti kita ngomong yang Bukan ngelawak, ini beneran. Makanya kalau lu bawain buku-buku yang kayak gini, tertulis apa ya udah iya, gua iya aja. mau ngomong. Tapi kalau lu nanya soal Bible, sejarah Kristen pecah sama Yahudi, ya itu baru gua ahlinya banget itu. Oke, itu menurut kamu yang baru secuil doang. Lu gua dikatain Edis penghujat lo. Ini ya, 497 nih. Kita lihat di sini apa yang dikatakan. Ya, di sini disebutnya sesat ya. Nah, Iya. di sini dikatakan gini. Begitu pula disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akan terpecahnya umat Islam menjadi 73 golongan, 72 golongan masuk neraka. Lu percaya hal ini? Itu ada di hadis, Bre. Mutawatir itu. Heeh. Kita 72, Yahudi 71, Nasrani 73. Nasrani kayaknya 70 ya. Kalau yang 73 itu Islam. Iya, 70, 71, 71, 72, 73. Kan gitu. Yahudi itu 71, 70-nya masuk surga. Nasrani itu 72 ya. 71-nya masuk 72, 71-nya masuk neraka, satunya masuk surga. Islam 73. Nih. Jadi 72-nya masuk neraka, satu golongan doang yang masuk surga nih di sini. Amin. Nah, makanya di sini Muhammad menyebutkan dengan tegas dan jelas bahwa 72 golongan masuk neraka dan hanya satu golongan yang masuk surga. Jadi Iya. yang sesat-sesat, artinya apa? Yang sesat-sesat masuk Masuk neraka. neraka. Itu mau lu. Oh ya udah. Nah, Cuma tadi kan lu janjinya ada disebutkan kafir di sana. Di mana itu? Dari salaf. sesat itu bukan kafir. Nah, makanya oleh NU itu salaf itu disebutnya ahlul bid'ah gitu. Bukan ahlul kafir. Coba ya, apa bedanya? Kenapa bro mengatakan kalau sesat itu kan masuk neraka, betul nggak di situ disebutnya? Iya, cuma gini posisinya, kalau sesat sama kafir masuk neraka, Alda. Masuk neraka iya. Tapi kalau sesat, muslim ya, sesat, kan ujung-ujungnya surga dia karena sesat. Tapi kalau lu kafir ya udah lu kekal khalidina fiha di neraka. Gitu. Oke, itu sebetulnya ada pandangan ulama lagi. Kalau segala sesuatu akan dimusnahkan, termasuk nanti neraka pun akan dimusnahkan. Sehingga orang-orang yang di dalam neraka itu semuanya akan dimasukkan ke surga. Itu ada gitu pandangan muslim tentang Enggak jumhur kayaknya. itu nihilisme, itu ada. Iya, cuma nggak jumhur. Nabi kan bilang pegang yang sesuai sunnahku. Apa yang Nabi katakan itu dulu diambil. Berarti itu sesat ya? Pandangan kayak begitu. Belum tahu. Coba ditunjukin aja dulu ulamanya. Ulamanya ada sih, jurnalnya di PC satunya ini yang di sini. Tapi itu harusnya sih orang-orang Islam juga tahu ya, pandangan-pandangan segala sesuatu itu akan dimusnahkan kecuali wajah Allah kan ada dalam Quran. Itu tahu iya. Tahu gua. Nanti yang paling terakhir dimatikan, dicabut nyawanya itu ya malaikat Jibril. Itu yang terakhir nanti. Oh berarti. Nah, nanti setelah semua sudah dimatikan, dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Kan gitu dalam hadisnya. Bukan Dalam sirah Nabawiyah. bentar. Itu bukan ini ya, bentar. Kores kiamat penghujat itu dia belum ngehujat. Jadi gue masih respect. Nih, itu bukannya ini ya. Segala sesuatu tuh dimusnahkan itu setelah 70 tahun ini. Sesungguhnya nafsu syahwatnya mengalir dalam tubuhnya selama 70 tahun. Jadi setelah 70 tahun itu surganya Islam berhenti.
Karena udah nggak ada lagi namanya memecah keperawanan. Enggak, itu apa? Jadi surganya Islam berhenti itu tuh dari mulut lu, bukan dari yang tertulis. Nah, Ini itu apa nih? lu kalau pengen bisa mengalahkan gua di situ harus jujur, Alda. Gue baca Bible lu jujur loh. Di sini selama Iya. 70 tahun apa artinya? Jadi surganya berhenti itu di mana? Oke, saya tanya, kamu sekolah Nggak tertulis kan berarti kan? Nggak, kamu sekolah dari SD sampai SMA itu selama berapa tahun? Eh, dari mana? Dari SD sampai SMA. Dari SD sampai SMA 12. Umumnya kan 12 tahun kan. Nah, Mm-mm. kata selama itu menunjukkan tentang Oh, ala eksegesis. kok eksegesis ini gimana nih? Eksegesis lah. Yang tertulis aja, Alda. Oke, berarti menurut kamu 100 tahun atau Berarti itu nggak tertulis berarti itu. enggak, kata selama 70 tahun ini kamu mau rubah menjadi berapa tahun? Sebutkan aja. Itu kan soal nafsu syahwatnya mengalir dalam tubuhnya selama 70 tahun terus titik. Ya nggak? Nah, terus Kenapa lu berarti gitu loh? Nah, bukan. Ini kan Kenapa perlu pakai berarti? tegaskan. Kalau aku ngomong kalau selama 70 tahun itu 70 tahun doang. Nggak lebih. Iya, nah selamanya itu kan merujuk ke sebab. Nah, selama itu Bukan sebabnya itu selamanya. apa? Kan di situ gua lihat, nah. Kan Iya, itu selama 70 tahun, Cok. selamanya. Iya, selama kan. Selama Nah, doang. yang selama itu iya. Nah, selama itu coba lihat di belakangnya. Itu soal nafsu syahwat atau soal surga? Nafsu syahwat dan nafsu syahwat ini kan di surga. Ini loh. Ini nih. Sulaim Al-Taimi berkata dari Wow, jauh banget ke atas dia ya. Iya. Ini sesungguhnya penghuni surga. Ini gua ketawain dulu seneng harusnya. Senang pasti. Nah, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan. Apa kesibukan mereka? Jawab Ibnu Abbas, memecahkan keperawanan gadis-gadis muda. Iya, nah itu keperawanan. Memecahkan keperawanan perawan muda itu dan disebut di sini bla bla bla, sesungguhnya nafsu syahwatnya mengalir dalam Mengalir. tubuhnya selama 70 tahun. Nah, belum mau mentafsirkan itu berapa tahun selama-lamanya? Enggak, gua nggak nafsirin, gua yang tertulis. Berarti berapa lama? Gua soal skriptura gua. Apa yang tertulis itu aja lah diimani. Berarti selama 70 tahun kan? 70 tahun. Nah, sekarang ketika lu dapat surga itu dari mana? Eksegesis atau tertulis? Sebentar. Berarti Bukan kalau sebentar. lu sudah mengatakan 70 tahun, setelah 70 tahun ngapain? Ya sudah tidak nafsu syahwat lagi mengalir. Sudah tidak ada nafsu syahwat lagi. Gitu. Nah, Jadi udah nggak bisa Berarti- pecah-pecah lagi kan? Nah, berarti lu udah pindah topik. Standing position lu soal surga cuma 70 tahun udah runtuh ya. Oke, kita next sekarang. Bukan, berarti tentang surga memecahkan ini cuma 70 tahun, nggak lebih. Setelah itu langsung Bukan soal surganya, itu kan nggak bicara surga itu soal memecah keperawanan. Kenapa? ini bukan waktu surganya yang saya bahas. Tetapi Iya, kesibukan mereka kan. Kenapa jadi iya? ya, bukan kesibukan. Maksudnya bukan tentang surga berapa lama di surganya, tetapi kesibukan pecah-pecah ini itu cuman tegang. Tapi tadi lu bilang surganya Islam berhenti setelah 70 tahun. Lalu di awal ngomong kayak gitu. Gua expose itu, lu pindah statement. Itu definisi. Banyak orang Masa mau mendefinisikan bohong? surga itu sebagai suatu kesenangan. Kesenangannya apa? Kan di sini kan disebut kesenangannya apa nih? Nih, Memecah perawan kan gitu. memecah perawan. Makanya kalau bicara tentang Iya. kesenangan, surga yang dimanai pada kesenangan, ini cuma 70 tahun. Setelahnya ada kesenangan nggak? Nah, itu silakan dimanai kesenangan yang apa? Kesenang itu kan coba deh, lu jauh banget. Itu kan di situ yang soal memecah perawan yang 70 tahun gitu. Kenapa jadi kesenangannya? Lu lompat lagi jauh banget ke sana. Apa Oke. motivasi lu tuh mau kemana sebenarnya berbohong begini? Motivasinya begini. Mau kemana? Begini. Setelah 70 tahun loyo. Coba deh dibaca kalimat lengkap yang tadi lu buat kuning itu ya. Sesungguhnya nafsu syahwat mengalir dalam tubuhnya selama 70 tahun. Kenapa tiba-tiba yang stop setelah 70 tahun surganya gitu? Ini kan jumping conclusion namanya. Bukan. Kalimatnya gini. Oh, bukan. Mereka dikatakan selama 70 tahun ini ya, mereka tidak merasakan loyo atau kekuatan Iya. hidup. Nah,
Artinya setelah 70 tahun loyo, betul nggak? Iya. Nah, jadi Islam Nah, cuma 70 tahun, setelah itu loyo. Sepakat? berarti udah ganti sekarang standing positionnya ya, gitu. Makanya harus jujur Alda. Lu kalau mau bahas surga soal cuma 70 tahun terus gak ada, silahkan cari verbatimnya. Nah, Tapi kalau nggak ada ya jangan dibawa ke yang saya sana. maksud Maksudnya ini, Bre. kesenangan Islam, Di Islam kesenangan itu Islam yang kami melihat katanya ulama yang kalian bilang Roh Kudus menuntun kalian untuk Ini lo berbohong kepada kitab kami. Dengarkan, Itu Pera. kejahatan dalam beriman. Gitu. Gini loh, Pra. Lo kan sering denger nih Islam itu ulama-ulama ngomong kesenangan memecah perawan itu seakan-akan itu selama-lamanya gitu. Tetapi Itu dari salaf biasanya. kenyataannya iya, lu kan udah ngaku itu. Kenyataannya itu cuma 70 tahun, setelahnya loyo. Udah nggak Iya, ada surganya atau kelaminnya. Walaupun itu hadis doif ya, tapi gua nggak apa-apa, lanjut aja dulu. doif. Doif itu, gua punya itu. Itu cuma satu adanya. Yang mana coba? Kalau bro katakan doif, ya, Iya. itu sebutkan ya. Ini dari Ibnu Abu Dunya. Iya, iya. Tapi Itu nggak ada footnote-nya di sana? enggak. Nggak ada footnote-nya ya, oke. Tapi hadisnya dari Ibnu Abu Dunya. Hadisnya dari Ibnu Abu Dunya. Dunya. Itu hadisnya itu jidan dia, menyendiri dia. Tunggu. Buktikan coba. Cuman ini Ini soal hadis itu cuma ada di Ibnu Majah 4328. Gitu. coba itu perawinya dari siapa? Tunggu. Tunggu. Perawinya dari Hisham bin Khalid Al-Hazraq Abu Marwan Ad-Dimashqi, dari Khalid bin Yazid bin Abu Malik, dari ayahnya dari Khalid bin Ma'dan. Ini ya, Khalid bin Ma'dan dari Abu Umamah, itu ya. Oh, beda. Berarti itu banyak berarti hadisnya beda. Enggak, cuma satu dari Kutubus Sita, 9 kitab yang populer dalam Islam, kitab hadis, cuma satu dia cuma ada di Ibnu Majah. Kok cuman 9? Itu ada Sahih Ibnu Hibban, itu kitab Sahih loh. Iya, Sahih Ibnu Hibban itu masuk Kutubus Sita, Sahih Ibnu Hibban itu. Coba 9 itu apa aja? 9 Kutubus Sita. Tunggu. Kutubus Sita 9 itu Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Darimi, Ahmad, Muwatta Malik, sama apa satunya? Sunan Daruqutni. iya, Daruqutni. Terus satunya lagi apa? Sahih Ibnu Kuzamah. Sahih Ibnu Kuzamah. Ada lagi Sahih Ibnu Hibban. Iya, itu gue pakai juga Sahih Ibnu Hibban, banyak yang bagus di sana. Nah, Sahih Ibnu Qudamah juga ada, itu aja udah lebih dari 9. Oke. Nah, sekarang posisinya Itu udah 12 loh. Dari tadi yang saya sebutin sudah 12, bro bilangnya 9. 9 apa aja coba? enggak, yang soal penis loyo itu loh. Nah, makanya, jadi coba. Nah, ini udah pindah lagi standing positionnya. Bukan standing Gimana? posisinya. Gue Tadi masih santai lo, belum serius gue ini. Udah 2 kali lo ke expose. Bukan terekspos, tetapi tadi bro bilangnya 9. Ternyata yang saya sebutin udah lebih dari 9, bro hoin semua. Yang populer. Bukan yang cuma dipakai, yang populer. Gitu. Coba, 9 itu apa aja? 9 itu nih ya. Nih 9. Sohihoin artinya Imam Muslim sama Sohihoin itu Bukhari Muslim, Tirmizi 3, Abu Daud 4, Nasai 5, Ibnu Majah 6, Darimi 7, Musnad Ahmad 8, Muwatta Malik 9. Nah itu tuh, sampai Muwatta Malik. Sampai Muwatta Malik. Iya. Jadi Sahih Ibnu Hibban enggak termasuk. Enggak populer, enggak termasuk populer maksudnya. Iya. Padahal kalau Tirmizi itu banyak hadis palsunya loh di dalam. Ya memang Imam Ahmad sama Tirmizi dia memasukkan yang doif. Di kami itu ada kitab Asma Arijal yang dimana mengecek status derajat perawi-perawinya. Jadi ketika kalian bilang, wah ini apa, kita nemuin hadis kayak gini, ya kami yang di pesantren udah pada tahu, bukan hal baru.
Buat yang awam mungkin baru gitu. Tapi kalau muslim-muslim yang saya lihat ya, seperti Nevlos, bro tau Nevlos ya, kan pernah satu geng di APII. Nevlos itu udah nolak semua hadis sekarang. Dia bilang Bukhari Muslim udah nggak diimani. Nevlos mah pindah-pindah. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin masih mencari jati diri. Kalau gua gini, apa namanya ya? Kadang ketika kekristenan bawa hadis, dialog sama hadis, buat timpain lagi hadis yang lain. Nah, nanti di situ mereka milih-milih. Ah, yang ini nggak gua pakai, yang ini gua pakai gitu. Loh kok gitu? Nah, itu kan masih orang-orang yang menurut bro dalam hal merangkai kata-kata masih kurang ya. Jadi Iya. kalau nanti sama saya bisa tahu lah gimana rasanya. Ya makanya lu kan di sini banyak mempelajari literasi Islam. Gua banyak mempelajari literasi bapak-bapak gereja dan juga ortodok punya, Arab sedikit gitu. Nah, nanti kita saling ngasih lihat aja testimoni masing-masing pemuka agama di sana kayak gitu. Boleh. Itu. Nah, artinya bro menyepakati ya. Misalnya di sini saya tunjukkan tentang apa yang dikatakan. Taruhlah kalau Salafi di sini nggak berani mengatakan Khawarij. Apakah Khawarij ini kafir atau tidak menurut bro? Khawarij buat gua kafir enggak, zolim dia kalau gua ya. Oh, berarti Khawarij itu bukan kafir ya. Khawarij ini Oh, ini tiga nih yang ke expose nih. Lu bilang Salafi, ada bilang kafir. Belum ketemu ya? Kalau gini, kalau yang mengkafirkan tadi, yang saya tunjukkan dalam literasi itu kan Asy'ari. Itu kan yang tadi kan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini kan lu bawa sekarang yang Salaf. Belum ketemu kata kafir nih. Artinya tiga yang ke expose. Ini lebih ke Asy'ari sih. Nih. Ya, Asy'ari juga ya Ahlussunnah wal Jamaah, turunan mazhab Syafi'i. Jadi semua pun orang Salafi juga mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah dirinya. Ya memang iya. Nah, makanya ya, jadi bukan berarti yang saya tunjuk mewakili seluruh Ahlussunnah wal Jamaah. Itu hanya mewakili orang-orang Asy'ari doang gitu. Kalau kata orang Asy'ari, orang Mu'tazilah itu kafir, sepakat. Orang Mu'tazilah kafir kata yang tadi buku tadi, ya udah sepakat gua. Lo nya sepakat nggak dengan buku itu? Iya gua sepakat. Menyekutukan Allah soalnya. Kafir lah. Berarti kalau lo Laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Berarti kalau bro ketemu sama orang Mu'tazilah, bro berani mengatakan lo kafir, berani? Gini Alda, ini sesuai dengan prinsip gue juga. Selama orang itu nggak zohir, gini kita pakai akhlaknya Umar. Ya. Jadi kalau bro sepakat, bukan takiyah itu Syiah atau enggak? Nah gini bre, sama kayak misalnya ini sekarang sama lu ya, apakah gua ngehajar lu, ngebubukin lu soal iman lu? Kan enggak, karena lu menjaga bahasa lu. Begitu juga dengan Mu'tazilah. Ya, bisa membubukin saya. Loh, lu aja 30 menit terdiam waktu gua kasih lihat Tuhan menghamil. Cuma Tuhan menghamil itu. Cuma jangan kesana lah. Ini gua jelasin dulu. Lu udah ngehujat aja gua hargai gitu. Gua bubukin kan. Apalagi Mu'tazilah. Selama Mu'tazilah tidak zohir memperlihatkan kekafirannya, misalnya mengatakan Al-Quran itu makhluk ya gitu. Kenapa gue mesti harus hajar kamu kafir gitu? Dalam Islam itu nggak begitu konsepnya, Alda. Kami nggak punya 1 Timotius 5:20. Jikalau ada orang berdosa, maka katakanlah dia berdosa di depan semua orang supaya orang lain pun takut gitu. Kami nggak begitu. Itu udah udah antitesis sendiri narasi bro. Enggak, kalau misalnya yang zohir, kami akan mengatakan kafir, kami akan memerangi penghujat ketika zohir. Zohir itu nampak nyata gitu loh. Nampak nyata kekafirannya, nampak nyata penhujatannya. Kami begitu. Enggak langsung seruduk. Gini loh, ini nggak lagi ngomong orang yang tidak beriman pada Islam. Tetapi mereka lu bilang ketemu sama gua Mu'tazilah nih kan. Ini misalnya nih gua lagi di kafe nih ya, misalnya. Lu ketemu ada orang Mu'tazilah, saya Mu'tazilah, oke gitu. Menjelaskan ke lu tentang Masa gue langsung lu kafir.
Padahal gue belum tahu dia ini menyekutukan Allah atau enggak gitu. Belum terucap di mulutnya dia menyekutukan Allah. Itu dia Masa jelasin begitu? dulu. Gue rasa Kristen juga nggak gitu. Gini. Bukan halu kayak gitu, bro. Penjelasannya. Kalau Nah, enggak, kalau misalnya kayak gitu, Alda. Kalau misalnya lu mau kayak gitu, Enggak misalnya ada halu orang gitu. dikatakan Bukan kafir halu. langsung dihajar kayak gitu kan. bukan Kristen habis semua di sini 20 juta. bukan Pindah semua bukan kalian gitu. ke Selandia Baru. Karena Bukan udah jelas-jelas gitu. kafirnya kan. Astaga. Kamu tuh dengar nggak sih Gitu. orang kalau ngomong? Kalau misalnya memang mau begitu Islamnya gitu loh. Islam mau seperti yang lu mau. Astaga. Udah nggak dengar Kita nanti lagi, akan ke guys. daerah-daerah mayoritas kalian, misalnya di mana yang daerah-daerah timur gitu. Kita berantas Kalau udah habis ini nggak sampai dengar Selandia ini, Baru. Kalau misalnya lu biasanya mau udah- seperti itu Islamnya. Cuma kan nggak gitu Udah konsepnya. ini. Pernah, Ya, pernah. ya. Saya dari tadi ngomong kamu nggak dengar. Gue belum beres ngomong, sekarang lu ngomong silakan. Oh gitu ternyata. Gue beres dulu gue ngomong gitu, baru gue dengerin lu. Oke, ya. Ya, Tapi silakan. kan Anda sepakat di dalam buku itu orang Mu'tazilah dikatakan kafir karena mereka udah bukan Islam dikatakan di situ. Menyekutukan Allah. Ya, terus Iya, karena udah menyekutukan Allah. Kafir kan di situ, betul nggak? Disebutnya. ya. Terus Nah. terus lu maunya gue gimana maunya? Gini, bukan aku maunya, silakan Anda sendiri yang memutuskan. Oke. Nah, kalau lu ya di satu room nih, misalnya room APII nih ya, Hmm. tiba-tiba si Zuma nih misalnya ini saya kasih contoh aja. Misalnya Zuma nih Gurundalu sendiri jelasin Islam dengan akidah Mu'tazilah. Lu berani nggak memotong, lu mengatakan itu pemahaman kafir? Berani gue? Berani. Iya. Mantap. Oke ya. Jadi nanti Iyalah. kalau ada orang-orang Mu'tazilah saya ketemu, ku bilang datang sama Kores, lu debat sono dibilang kafir lu sama Kores. Berani lu? Dibilang kafir sama gue. Iya, Berarti lu mau ngadu domba gue gitu? bukan ngadu domba. Terus sih Tapi jadinya kan gimana? Gua kenyataan. Ngapain enggak, ngadu domba? gua ngomong kafirnya ketika dia bilang menyekutukan Allah kan, atau lu maunya gua gimana gitu loh. Bukan. Karena kalau misalnya bukan, gara-gara bukan gitu ada. doang gua bilang orang kafir, satu Kristen Indonesia gua kafirin semua. Bukan. Kan gitu jatuhnya. Bukan gini loh. Maunya gimana ini? Gini, dengar baik-baik ya. Hmm. Orang Mu'tazilah, mereka nggak Iya. pernah bilang saya menyekutukan Allah. Nggak pernah mereka bilang Lah gitu. terus terus kenapa gua harus langsung hajar gitu loh? Kenapa? Nah, karena gini, karena pemahaman dari mereka itu membuat konsekuensi mereka disebut menyekutukan Allah oleh orang-orang ahlu sunnah wal jamaah yaitu Asy'ari. Jadi bukan mereka bilang saya menyekutukan Allah, nggak ada orang Mu'tazilah ngomong gitu. Oke, nah sekarang ketika ini bukan lagi dalam ulama ya, ini di Islam ini Nasrani dibilang kafir, mau satu Kristen gua kafirin semua ketika ketemu, mau kayak gitu? Loh memang kan bagi Islam bagi orang Islam di luar Islam kan memang kafir. Jadi Nah, lu maunya kita gituin kalian, maunya kita gituin. Lo nggak usah maunya saya, itu udah kalian sendiri kan yang udah ngomong. Lah iya makanya ini gua jelasin, lu nya maksa-maksa. Nanti gua lakuin yang lu mau, lu keteteran. Mana ada saya maksa. Ini kalau di kami kan, kalau di kami, Nah, saya ini itu Umar nih berkata ketika Nabi sudah wafat, pewahyuan sudah putus, sekarang kita menghukumi orang sesuai dengan zohirnya, sesuai dengan yang nampaknya. Jadi kalau belum nampak, ya belum dihukumi loh gitu loh. Tapi kalau lu mau maksa kita begitu, ya bisa-bisa, gue bisa-bisa aja, gue mayoritas. Gini loh. Tapi apa bener lu mau begitu? Ini Anda sedang berpikir yang di luar dari pembicaraan. Ini nggak lagi ngomong tentang orang-orang yang di luar Islam, tetapi ini lagi ngomong Ya tentang bukan dong, masa cuma Mu'tazilahnya doang yang dihajar? Kenapa yang kafir beneran nggak dihajar, yang bener-bener menyembah manusia? Masa Bukan. Mu'tazilahnya doang? Lo berarti nggak berani ngehajar Mu'tazilah. Kenapa cuma harus satu kelompok doang, sedangkan kita mayoritas bisa langsung ratain semuanya? Ya berarti Anda tidak berani ngehajar Mu'tazilah. Berani-berani aja kalau memang dia nyerempet iman gua. Oke, berarti lo sama Mu'tazilah satu iman nggak? Tuhannya siapa Mu'tazilah? Loh, menurut orang Asy'ari, mereka menyekutukan Allah. Berarti Tuhannya siapa? Allah atau iblis? Loh kalau menyekutukan Tuhannya tetap Allah, atau syirik kan maksudnya. Menyekutukan Allah itu
Tuhannya tetap Allah, tapi dia juga beribadah kepada yang lain. Itu namanya menyekutukan Allah itu. Wah, ini jadi udah berkontradiksi tuh sama Al-Jatsiyah 23 tuh. Ya silakan. Di situ kan Namanya menyekutukan gitu. gini, Al-Jatsiyah Artinya apa menyekutukan itu? Allah dibikin ada temennya. Allah dibikin ada pasangannya kan gitu kan. Ini nauzubillahi min dzalik. Oke, kalau Bukan berarti menyekutukan Tuhannya bukan Allah gitu loh. Silakan. Al-Jaziat berapa? orang Mu'tazilah itu menyekutukan Allah nggak? Kan iya tadi disebutnya di Iya tadi kan lu bawain itunya. Lu maunya gua apain mereka? Lu maunya gua apain? Bentar dulu, Oke. sabar, kita Harus berani memutuskan, Alda. ini perah ya. Oke. Ketika mereka dikatakan menyekutukan Allah, ini Mm-mm. definisi lu memaknainya mereka menyembah Allah atau tidak? Berbuat syirik terhadap Allah. Jadi dia beribadah kepada sesuatu yang lain, menyekutukan itu. Berarti kalau ada yang lain yang disembah yaitu selain Allah, berarti dia nyembah Allah atau bukan? Ya tetap nyembah Allah lah, kan syirik namanya. Waduh, gak nyambung ini. Ya coba lah Pak, Kalau definisi ada yang pakai lain- definisi lah. Bentar. Kalau lu udah sepakat ada yang lain yang mereka sembah, berarti Allahmu politeis dong. Nah, ini artinya lu ke expose 4 ya. Lu ke expose 4, berubah lagi standing point lu gitu. Artinya tadi pertama lu Kan menyekutukan ada Allah yang artinya lain tidak yang menyembah mereka Allah. sembah. Gimana? Sekarang lu bilang menyekutukan Allah itu artinya politeis. Ya Loh, gitu ya. bentar. Kita kunci. Gue jawab sekarang. Bukan gini. Lu Orang-orang yang menyekutukan Allah jatuhnya ya pagan. Karena Tuhannya tidak hanya Allah saja. Gitu. gini, Apa? ketika dikatakan mereka menyembah selain Allah atau artinya menyekutukan Allah, kalau Anda ngomong mereka tetap menyembah Allah padahal mereka menyekutukan Allah, bagaimana ketika dikatakan mereka menyembah hawa nafsunya sendiri? Apakah Ya itu artinya syirik dia lah jatuhnya. menyembah Allah? Ya ini gue kalau jelasin. Syirik dalam Islam itu kebagi 4. Menyekutukan Allah dalam Islam itu kebagi 4 ya. Pertama ada syirik ibadah, kedua ada syirik taat, ketiga ada syirik cinta, keempat ada syirik takut. Gitu. Nah, yang kita bahas sekarang ini mengenai syirik ibadah. Nah, syirik ibadah. Gitu. Nah, ketika dia syirik dalam ibadahnya itu, apakah Apa? dia menyembah Tuhan dalam kesirikan? Bisa nggak? Menyembah Tuhan. Nah, itulah. Itu maksudnya menyekutukan Allah, menyembah Tuhan dalam kesyirikan. Gini, Nah, ini lu belajar istilah baru dalam Islam syirik. nah gini, bisa nggak lu katakan orang mengenal ontologi itu tanpa epistemologi? Aduh, ini dibawa ke Kristen lagi. Tunggu bentar. Nah, epistemologi itu bahasa umum itu. Ya, tapi ontologi bahasa Kristennya bukan asal usul. Asal usul. Pakai bahasa awam aja lah. Udah, gua nggak ngerti bahasa Kristen serius. Bukan, ini ontologi apa definisinya? Asal usul, mempelajari mengenai asal usul sesuatu. Oke, ya. Jadi bicara tentang epistemologi, apa itu epistemologi? Mengkaji soal keberadaan. Epistemologi tentang Ya. pemahaman tentang apa yang dikaji dari suatu objek gitu. Nah, Hmm. jadi kalau orang menyembah itu bicara tentang menyembah itu harus dengan pemahaman yang benar atau tidak? Iya, semuanya juga gitulah, semua keilmuan. Nah, bisa nggak dengan pemahaman yang tidak benar dia menyembah Tuhan? Dengan pemahaman yang tidak benar dia menyembah Tuhan. Bisa, itulah disebut sesat, bid'ah, syirik, ada istilahnya. Berarti kalau ada orang nyembah batu, bisa nggak menyembah Allah melalui batu? Tergantung apakah dia mengimani nyembah Allah. Misalnya contoh gini ya, kita ambil contoh misalnya ada batu, terus dia anggap ini Allah gitu. Itu syirik karena menyekutukan Allah dengan batu. Atau misalnya dia menyembah Allah, tapi dia juga menyembah batu ini. Batu ini tidak dia katakan Allah. Itu syirik juga. Karena dia mengangkat sesuatu menjadi sebanding dengan Allah gitu. Itu gua kasih itu Oke. jawabannya. Oke, nih ya saya kasih ininya deh. Supaya jelas nih. Contoh nih. Mm-mm. Ini batu akik lafaz Allah ya. Ya. Kan
Kalau ada orang Islam mengatakan saya menyembah ini, ya. Menyembah batu akik, syirik. Nah, ini bisa nggak dikatakan dengan menyembah ini syirik? Kan tadi bro bilang menyembah Allah. Berarti kalau orang mengatakan saya sembah batu ini karena ada lafaz Allah, berarti nyembah Allah. Iya, syirik jatuhnya. Berarti nyembah Allah, nyembah batu ini. Iya, itu menyembah Allah dengan menyekutukannya. Itu yang disebut menyekutukan Allah. Nah, artinya Dia nggak dengan ngerti dia. menyembah batu Dalam Islam itu- disebut syirik. Dalam Jadi- Yahudi disebutnya syituf. Kekristenan gua nggak tahu apa. Ya, artinya kalau ada muslim mengatakan ya, "Oh, saya nyembah Allah, tetapi saya menyembah Allahnya melalui batu-batu," gitu. Itu Syirik. itu bisa masuk surga tuh. Syirik, yang kan neraka lah namanya syirik. Namanya syirik, Alda. Ya. Syirik bisa masuk surga kan setelah neraka itu? Menyekutukan Allah enggak. Oh, berarti syirik yang tadi dibilang di dalam kitabnya orang Mahar Salaf itu, di situ kan syirik ya mereka ya. Bukan Ya, bukan salaf yang bilang itu. Itu tadi Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Nih ya, saya tunjukkan nih. Gini, Ya, orang-orang Mu'tazilah itu disebutnya di situ tadi sebagai orang kafir ya, bukan syirik ya, disebutnya kafir tadi. Langsung. ya itu yang di ini ya, yang apa? Yang bahas Mu'tazilah. Iya. Ah, Waktunya pembalasan Bang Kores, dia nggak ngehujat Iwan. Dia dengan begini dia belajar, nggak apa-apa. Masih baik ya, gua. anggaplah ya. Nah, sekarang orang-orang sesat itu syirik atau tidak? Orang-orang Yang sesat. Tergantung dia maksiatnya gimana kepada Allah. Gimana maksiatnya dia? Ya, contohnya orang-orang Bid'ah itu sesat, bid'ah itu. gini ini. Ini contohnya ya. Contohnya kalau dia memberontak ya, memberontak kepada imam-imam kaum muslim. Memberontak, oh makar. Hmm. Makar itu jatuhnya dia dosa, dia bukan sesat dia. Terus mengkafirkan kaum muslim. Takfiri. Misalnya gini, Ali itu dibunuh oleh siapa? Ini apa? Jenderalnya Muawiyah. Lupa gua namanya. Kok? Iya, siapa? Alirannya apa? Alirannya apa? Apa alirannya? Belum ada aliran. Belum ada madzhab di sana. Nah, Zaman itu Itu- belum ada madzhab. ada Khawarij itu. Khawarij. Oh, penyebutan Khawarij nanti setelah itu. Nah, ini nih Bukan saat itu ini apa golongan Khawarij, enggak. golongannya Khawarij. Nih. Lihat nih, Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat ya, kekhalifan Rasyidin, dibunuh oleh seorang apa? Khawarij. Juar Khawarij ya. Iya, disebutnya orang Khawarij, tapi itu di kemudian nanti kejadiannya di penyebutan itu, bukan masa itu. Masa itu belum ada. Intinya dibunuh oleh seorang Khawarij, betul nggak? Iya, pengelompokannya iya. Juar ya, namanya siapa? Abdurrahman bin Muljam. Nah, Terus poinnya pada apa? tanggal 29 Januari 661. Iya. Nah, ini saya tanya nih kepada Anda. Orang yang bunuh ini kan Khawarij. Disebutnya tadi itu sesat. Nah, dia bisa masuk surga atau tidak? Atau gini deh, karena lu kan bukan Tuhan ya untuk menentukan orang masuk surga atau neraka, kan lu nanti alasannya nggak tahu gitu ya, nggak bisa. Enggak, Bani, gua bukan Kristen, gua tahu gua. Islam itu udah jelas, ini orang golongan masuk neraka, ini orang kan golongan masuk surga gitu. Udah jelas Islam itu. Nah, kalau gitu ini masuk surga atau neraka? Oh gini jawabannya, Alda. Islam itu ujung-ujungnya masuk surga. Pada akhirnya nanti ketika dia nggak berbuat syirik gitu kan, dia akan masuk surga. Oke, berarti mereka ini tidak syirik. Hah? Mereka ini nggak syirik menurut bro.
Khawarij itu nggak syirik itu. Nggak Wah, syirik. Khawarij syirik. Kenapa Khawarij syirik? Iya, Nah, Khawarij ya. menurut Anda, Khawarij ini syirik atau tidak? Tidak. Oh, tidak. Artinya dengan dia itu mentuhankan emosinya dia, mentuhankan dengan suatu Astagfirullah, kata-kata. eksegesisnya jauh banget Iya mentuhankan. dong. Ketika dia mentuhankan tunduk dengan emosinya, maka dia di sini melakukan apa? Pembunihan. Berarti itu nggak sedang melakukan kesyirikan. Enggak. Kalau lu nggak bisa lawan sola scriptura dengan eksegesis. Tunjukkan di mana dia mentuhankan nafsunya gitu loh. Oke, berarti hawa nafsu itu nggak termasuk emosi. Hawa nafsu nggak termasuk emosi, termasuk. Termasuk. Terus dia menuhankan emosinya itu dapat dari mana? Iya, Gue dia sola scriptura loh orangnya. Nah, bentar, kalau termasuk hawa nafsu itu termasuk dia di dalam emosionalnya itu, ya tenang, jangan diteplok-teplok dulu. Saya tahu kamu udah mulai gugup ini memang. Ya, Framing juga masih nyubi lu. Gue lagi buka rokok. ini ya. Ketika dia sudah mentuhankan hawa nafsunya itu, apakah dia mentuhankan Allah? Kalau mentuhankan hawa nafsu, iya dia berbuat syirik karena menuhankan selain Allah gitu. Wah, sekarang berubah lagi kan? Bukan Disebutnya berubah. syirik sekarang. Apa? Sekarang lu sebutnya syirik. Dari tadi kalau menyekutukan Allah, gue bilang syirik, Alda. Syirik. Nah, tadi orang-orang Mu'tazilah, Dari Khawarij ke Mu'tazilah lagi sekarang. Ya, Ah. kenapa? mereka melakukan kesyirikan atau tidak? Menyekutukan Allah. Ya syirik lah. Tadi gue bilang di awal. Syirik. Kalau syirik masuk neraka kekal atau tidak? Syirik masuk neraka kekal. Neraka kekal berarti orang-orang Khawarij masuk neraka kekal dong. Kan lu bilangnya itu syirik. Itu kan yang menyekutukan Allah kan Mu'tazilah tadi dibahas. Kenapa lompat-lompat, Alda? Nah, lu sudah bilang tadi Khawarij syirik, betul nggak? Mu'tazilah yang menyekutukan Allah. Tadi Iya, kan lu Khawarij buka kan. sendiri data lu. Barusan Anda mengatakan Khawarij itu syirik. Artinya ketika Barusan mereka Anda mengatakan. mentuhankan emosionalnya itu, hawa nafsunya dia itu, maka dia sudah melakukan kesyirikan. Nah, Karena gue sebagai sola scriptura, di mana Khawarij menuhankan emosinya? Dapat di mana itu? Tadi Ali dibunuh oleh siapa? Oleh Khawarij. Oleh Ada Khawarij. itu tulisannya. Khawarij. Khawarij. Khawarij menuhankan emosinya dapat di mana? Oke, nafsunya dia itu termasuk emosi kan tadi Anda. Betul, nafsunya dia termasuk emosi. Mentuhankan nafsu ada di dalam Al-Jatsiyah 23. Waduh, jauh banget. Oke, ada di Ajasiyah mentuhankan nafsu. Oke, apakah Allah nafsu? Bukan? Bukan, berarti dia menyembah yang bukan Allah, mentuhankan yang bukan Allah, betul? Nah, di mana dia menyembah nafsunya ini si Abdullah bin Muljam ini di mana nemunya? Oke, artinya ketika Astagfirullah. mentuhankan, jadi kalau mentuhankan nafsu, di situ mentuhankan Allah. Mentuhankan nafsu bukan menuhankan Allah. Bukan menuhankan Allah, ya sudah. Nah, terus di mana Abdullah bin Muljam menuhankan nafsunya dapat di mana? Artinya Al-Jatsiyah 23 di situ sudah menerangkan ketika dia emosi, dia tidak sedang mentuhankan Allah. Sudah Anda Ajasiyah 21 ketika sedang emosi tidak sedang menuhankan. Coba kita baca dulu. 23 Al-Jatsiyah. bukan 21. Kan Al-Jasiyah Anda sendiri yang udah mengatakan tidak 23. mentuhankan Allah. Nggak bisa ada. Lu jangan sembunyi kepada gua. Lu harus berani mengutarakan statement lu. Nah, itu udah saya olah, Anda sudah mengakui kok. Mengakui apa ya? Statement lu Anda dari sudah tadi loncat-loncat mengakui loh. kalau Apakah orang-orang yang tunggu. Apakah orang-orang yang melakukan keburukan itu mengira bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama kehidupan dan kematian mereka? Bukan, Alangkah 23. buruknya apa yang mereka? Hah? Al-Jatsiyah 23. Oh, tunggu. Itu 21 ya. Iya, ini 21. Oke, ini 23. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dalam pengetahuannya? Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Oke. Jadi orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, kan gitu kan? Ini firman Allah begini. Nah, sekarang Abdullah bin Muljam menuhankan hawa nafsunya itu lu dapat di mana tulisannya? Tadi kan Anda mengatakan emosi itu termasuk di dalam hawa nafsu. Oke. Yang mengiyakan. Nah, betul itu ya gue yang bilang. Tapi mengenai hawa nafsu dituhankan Abdullah bin Muljam, itu dulu dapat dari mana, Alda? Dapat dari Jujur, lu dapat dari mana itu?
Itu namanya silogisme. Itu namanya silogisme. Silogisme. Itu namanya Stakia Korintus kalau gue bilang. Oh enggak, dalam ilmu Iyalah. logika, dalam ilmu logika itu namanya silogisme. Ketika Anda mengatakan orang yang mentuhankan hawa nafsunya itu tidak menyembah Allah, alias menyembah iblis, ya, maka hawa nafsu itu termasuk emosi di situ. Iya. Jadi kalau orang memiliki emosi, maka dia sedang mentuhankan hawa nafsunya sendiri, betul? Maka jadi berarti, nah itu dalam ilmu debat namanya asumsi itu. Enggak ada asumsi kata Iyalah, nggak tertulis kok Abdullah bin Mujam menuhankan hawa nafsunya, dibilang menuhankan hawa nafsunya. Kata jadi dalam logika itu menunjukkan implikasi, bukan asumsi. Logika itu bonyok sama yang tertulis. Jangan melampaui yang tertulis. Kata jadi itu menunjukkan implikasi. Iya, di mana tertulis jadi Abdullah bin Muljam itu menuhankan hawa nafsu itu di mana dapatnya? Lu itu kan konsekuensi, masa Anda nggak bisa berpikir? Konsekuensi itu namanya. Itu Takia Korintus gua bilang. Implikasi itu namanya. Nah, Gua akan ngakui misalnya dikit-dikit. Gua akan mengakui kalau misalnya tertulis dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah, kitabnya Syiah bahwa Abdullah bin Muljam ini menuhankan hawa nafsunya. Gua akan tertulis karena gua tunduk sama apa yang tertulis gitu. Tapi kalau nggak tertulis ya ngapain lu imani, Alda? Anda sudah mentok artinya. Gini, ya saya kasih tahu kenapa saya katakan Lo karena gue mentok sama yang tertulis, nggak ada yang tertulis ngapain lu bahas? Gini. Nah, ya. gimana gininya? Gimana? Coba gimana gininya? Ada nggak di dalam Quran Muhammad mengatakan dirinya seorang nabi? Dalam Al-Quran? Hmm. Nggak ada dalam Al-Quran. Nah, ya udah, berarti kalau di dalam Al-Quran nggak ada dikatakan Muhammad adalah seorang nabi, ngapain kemudian kamu katakan Karena Muhammad adalah nabi? Karena Nabi sendiri berkata dia seorang nabi. Banyak itu mutawatir. Hadis. Iya. Mana Allah mau perintah untuk umat Islam mempercayai hadis? Atiullah wa atilah Rasul wa ulil amri. An-Nisa ayat 59. Nggak ada kata hadis di situ. Nah, terus kita ngikutin Rasul dari mana? Loh, dari Quran. Di mana dibilang Rasul ada di Quran? Loh, berarti menurutmu Rasul nggak ada di Quran? Bukan, perkataan Rasul ada di Quran itu di mana? Di dalam surah, nih aku kasih tahu nih ya. Berarti ada perkataan Nabi di Quran. Ada. Nggak percaya kan? Iya, silakan. Oke, boleh. Oke. Al-Anbiya, ini makanya sering kurontokin Islam nih. Iya, coba ini. Di sini gua mengosongkan diri, coba. Bisa nggak ngerontokin gua? Dari tadi lo, lu malah apa ya? 5 kali lu ke expose pindah statement, pindah standing Dari argumen tadi- gitu.